Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau memberikan kepada kami anak-Mu Yesus sebagai makanan, sebagai roti kehidupan bagi kami. Bantu kami untuk memiliki relasi personal dengan Dia, menemukan Yesus dalam hidup, problem, masalah kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, kemarin dan hari ini bacaan masih berkisar tentang makanan, tentang roti, tentang kebutuhan fisik kita semua. Bacaan pertama tentang orang Yahudi yang mengeluh. Orang Yahudi yang mengeluh dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah terjanji. Mereka tidak punya makanan. Mereka tidak bisa mendapatkan makanan yang enak seperti yang mereka alami di Mesir. Maka mereka mengeluh, menggerutu kepada Musa. Dan itu membuat Tuhan marah. Kenapa membuat Tuhan marah? Saya tidak mengerti, karena memang jujur pasti sangat berat. Perjalanan di padang gurun 40 tahun. Lalu mereka dapat apa dalam perjalanan itu? Maka mereka mengeluh dan menggerutu. Tapi kenapa Tuhan begitu marah? Tuhan begitu marah karena menurut saya Tuhan telah menunjukkan kepada mereka pemeliharaan semenjak mereka keluar dari Mesir. Tentara Firaun dihancurkan. Laut Teberau dibelah menjadi dua. Dan mereka bisa berjalan. Tuhan memberikan mujizat, contoh-contoh yang jelas bahwa mereka dibimbing. Ada awan yang menyelubungi mereka dalam perjalanan itu, dalam situasi seperti itu. Masihkah mereka tidak percaya akan karya penyelenggaraan Tuhan? Dan itu yang membuat Tuhan marah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Musa juga kemudian juga dalam tanda petik marah kepada Tuhan. Tuhan, engkau apa yang kau mau lakukan kepada bangsa ini kalau engkau marah? Siapakah aku ini? Apakah mereka anak kandungku? Tidak. Jadi disinilah Musa luar biasa menurut saya, mengerti, memahami situasi bangsa itu dan membuat Tuhan akhirnya berbelas kasih. Akhirnya Tuhan memberikan kepada mereka mana, makanan dari surga, dan kemudian burung dara, burung merpati sebagai daging mereka. Lalu dalam bacaan Injil hari ini juga kurang lebih ada situasinya agak mirip, ada krisis di mana Yesus menyembuhkan banyak orang, begitu banyak sekali 5.000 orang disembuhkan segala macam penyakit. Kemudian hari sudah mulai malam, mereka tidak bisa punya makanan. Lalu para rasul mengeluh kepada Yesus, bagaimana ini orang-orang ini? Suruh aja mereka pergi. Kalian yang harus memberi mereka makan. Waduh, krisis bagaimana? Tapi mereka bilang, kami punya 5 roti 2 ikan. Bawa kemari. Lalu dibagikan semua. Akhirnya setelah Yesus berdoa dibagikan dan 5.000 orang, lalu sisa 12 bakul. Saudara, apa yang mau kita sadari kenyataan seperti ini? Segala kebutuhan kita Tuhan lengkapi. Tuhan siapkan, Tuhan pelihara kita. Dalam Injil Matius dikatakan kalau bunga bakung saja, bunga yang kecil itu saja pagi berbunga, sore menjadi layu, Tuhan pelihara baik-baik. Rambut kepalamu pun satu dipelihara oleh Tuhan, diketahui oleh Tuhan. Apalagi kamu. Jadi dengan kata lain kita diajak untuk percaya 100% kepada Allah. Completely trust to God. Jadi intinya di sana completely trust to God. Nah, tentu saja ada bagian dari kita yang harus kita lakukan seperti Musa, seperti juga para rasul. Ya, kami punya 5 roti 2 ikan. Kami punya sesuatu, ada bagian dari diri kita. Kita bekerja keras, lalu kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi segala problem kehidupan kita ini Tuhan sudah pelihara dengan sungguh-sungguh sempurna. Gitu. Tapi ada bagian dari diri kita di mana kita harus bekerja. Di mana kita harus berusaha, di mana kita harus kreativitas. Jadi kita inovasi berbagai macam cara, dan yang kita lakukan sebisa mungkin, semampu mungkin kita persembahkan kepada Tuhan, dan itu akan berkelimpahan.
Jadi kuncinya itu adalah mempersembahkan dua hal, kreativitas dan mempersembahkan kepada Tuhan. Jadi kerjasama antara kita pribadi dengan pribadi kita dengan Allah, bekerja sama, nggak bisa satu sisi. Ya, di situ para rasul kemudian bertanya kepada, kemarin lebih jelas, Rasul melihat ada 5 roti 2 ikan kepada anak kecil. Nah, itu ada bagian tertentu di situ mereka harus melihat kreatif apa yang ada, lalu dipersembahkan, lalu Tuhan melimpahkan apa yang lebih, ya. Dan menariknya melimpahkan itu bukan begitu banyak, tidak, justru ketika dibagikan itu melimpah. Jadi ketika kita punya itu juga kita belajar membagikan yang punya itu, kita punya sedikit itu kita bagikan dan itu tidak akan habis. Jadi bukan dalam logika kita akan melimpah rumah besar segala macam. Enggak seperti itu. Ketika kita berbagi, yang dibagikan itu tidak akan habis. Seperti janda Sarfat, ya kan? Seperti janda Sarfat itu. Dia minta untuk diberikan kepada Elia dan tidak habis. Jadi kuncinya di sini adalah pemberian diri sebisa dan semampu kita, apapun bentuknya. Kemurahan hati kita, itulah yang kemudian akan dilipat gandakan oleh Allah sendiri. Itu yang pertama yang harus kita pelajari. Jadi belajar bermurah hati. Ya, bermurah hati itu tidak hanya dalam bentuk materi, tapi juga dalam bentuk pikiran, dalam bentuk saran, dalam bentuk doa, dalam bentuk apa saja yang bisa kita bantu sesuai dengan kapasitas kita, kemampuan kita, atau mungkin networking, kita sekedar membawa problem ini kepada orang lain kepada seterusnya. Akhirnya muncul sesuatu yang kita lihat dalam masyarakat sekarang ini, seperti Akiditio yang menyumbang 2 triliun. Ya, bukan yang kecil, tapi kemudian itu membangkitkan orang juga untuk bersama-sama membagi apa yang bisa diberikan kepada orang di sekitar. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat ada pribadi pengantara, Musa, yang mengeluh situasi seperti itu, ya, dibawa kepada Tuhan. Demikian juga para rasul, ya, mengerti apa yang ada di dalam situasi itu, lalu berdialog dengan Yesus. Ya, lalu terjadilah kelimpahan. Jadi ada, disitulah kita lihat peranan kita sebagai pengantara, dan kami sebagai imam itulah adalah bagian menjadi jembatan antara problem hidup manusia kepada Tuhan, kepada Allah kita. Nah, secara konkret, seringkali apa? Ketika kita menghadapi situasi seperti ini, kita seringkali harus selalu minta karunia, entah makanan, entah entah benda-benda, entah apa, segala sesuatu kebutuhan kita. Itu bagus, tapi belum cukup, gitu loh. Yang penting di situ adalah pertemuan dengan Yesus. Yesus tidak hanya memberikan kepada kita, Allah tidak hanya memberikan kepada kita karunia-karunia, tapi memberikan kepada kita anaknya. Nah, itulah Ekaristi, ya. Jadi Tuhan tidak hanya memberikan kepada kita karunia demi karunia, kebutuhan-kebutuhan demi kebutuhan, tapi dia memberikan anaknya kepada kita. Yesus itulah Ekaristi. Dan ketika Ekaristi itu kita rayakin, kita menjadi kreatif, kita menjadi berusaha, kita berjuang membagikan kepada orang lain. Itu kuncinya, saudara. Jadi carilah dulu kerajaan Allah, kata Yesus. Pertemukanlah dengan Yesus, pertemukanlah dengan Allah. Nanti Tuhan sendiri akan membuka dan akan memberikan kepada kita apa yang perlu lewat pengalaman perjumpaan dengan Tuhan itu. Nah, ini jadi logika kita harus kita kebalik, gitu loh. Kita tidak hanya meminta sesuatu, sekali lagi kita mencari dan menemukan Yesus. Kemarin saya mendengarkan suatu sharing YouTube seseorang yang bagaimana Tuhan mengubah orang tersebut. Ya, begitu mengerikan, begitu luar biasa, dijungkir balikkan dengan peristiwa yang dalam kehidupan dia. Tapi setelah dia menemukan jati diri yang sejati, dia menemukan Allah sendiri yang sungguh-sungguh care dengan hidup kita. Akhirnya jalannya menjadi lancar, disembuhkan dari segala macam penyakit. Ya, dia tahu bahwa Tuhan itu adalah anugerah yang mulia, yang besar. Ya. Luar biasa. Lalu kerjaannya juga dibantu oleh Tuhan dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan bakatnya dia, dan Tuhan bekerja di situ. Nah, itulah yang menurut saya harus kita cari di dalam masa Covid pandemi ini. Menurut saya. Jadi janganlah pertama-tama, tentu saja boleh, janganlah kita minta pertama-tama pada karunia, pada benda, pada apa, tapi
Carilah dulu kerajaan Allah. Carilah dulu Yesus. Dan itu tidak mudah. Dan ketika kita bertemu, mengalami itu, maka kita akan mendapatkan lebih daripada yang kita minta. Dan itulah Ekaristi, saudaraku terkasih. Meski kemudian kita tahu bahwa Ekaristi itu kita rayakan dengan virtual, dan gereja sudah mengatakan Anda tetap mengalami perjumpaan komuni batin di situ, di dalam pengalaman itu. Itulah Tuhan, saudara. Itulah Yesus. Itulah agama Katolik. Tuhan memberikan dirinya kepadaku. Dan kita harus berdialog, bertemu, dan mencari Yesus dalam kitab suci, dalam hidup kita, dalam keheningan, dalam doa. Bercari Tuhan Yesus sampai kita menemukan Dia. Semoga dengan pandemi ini kita lebih serius, lebih dalam lagi. Berani berkorban waktu, tenaga, kesempatan untuk mencari dan menemukan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati Anda. Semoga Yesus yang hidup dalam diri Anda sungguh mengubah kita untuk mencari Tuhan lebih daripada ketika kita hanya minta karunia, rahmat demi rahmat. Meski itu penting. Tuhan memberkati Anda semua. Semoga Roh Kristus hadir dalam diri Anda, menguatkan Anda, mendorong Anda, menginspirasi kita semua untuk berjalan mencari kerajaan Allah lebih daripada segala sesuatu. Berkat Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.